mengenai sustainability dan dari aktivitas profesi yang Akang Teteh lakukan, ada kontribusi apa terhadap sustainability? Jadi kalau untuk dari Arbor Troy sendiri kita udah mengkampanyekan sustainability itu dari tahun lalu sebenarnya. Karena brand furniture di Indonesia ini masih kurang mengkampanye untuk sustainability. Jadi Arbor Troy sendiri itu secara kayu, fabric itu kita memang udah terklaim, kalau untuk kayu udah terklaim sertifikat. Untuk keamanan, maksudnya penebangan dan lain-lain. Lalu untuk fabric kita juga ada penggunaan fabric yang sustainable. Kayu-kayunya bukan illegal Ya, logging, bukan ilegal, bukan pohon-pohon yang semestinya ditebang, Ya. dia tebang, dia jual, Ya. industri menyerap, industri jadikan barang. Iya. By the way ini kan beli online, ini kayunya tersertifikasi nggak? Gue ngomong gini taunya illegal logging lagi. For you personal, Yes. mengenai sustainability. Ya, aku sih sangat peduli ya dengan sustainability. Apalagi kemarin itu aku sempat ikut event di Singapura di Vines, itu acara mungkin kalau di Indonesia kayak IFX ya, jadi pameran furniture gitu. Nah di sana itu benar-benar di dunia di luar Indonesia itu memang mereka tuh udah sangat peduli dengan sustainability. Jadi kayak mereka tuh selalu nanya, ini kalian kayunya kayu apa? Terus di sana pun juga di pameran tersebut tuh kayak ada udah perkembangan material kayu yang biasa kita gunain kayu tuh jadi udah ada nih pengganti kayu yang mau bentuknya kayak gini tuh dari bahan plastik yang didaur ulang kayak gitu-gitu. Jadi di dunia sustainability itu udah berkembang banget sih kalau di luar negeri gitu. Berbicara sustainability ya. Jadi memang untuk seorang desainer ya, siapapun desainernya, memang di awal dia harus seperti itu. Artinya bahwa dia harus memahami regulasi yang ada ya, satu. Terus memahami kebutuhan. Kita harus mulai belajar lagi, update lagi artinya. Buat seorang desainer harus update. Update tentang ke industrinya ya. Terus update ke materialnya. Ini. Nah, bagaimana mengolah sebuah material itu tidak merusak gitu. Nah ini. Artinya secara sustainability secara perancang, artinya sudah diharuskan aja secara tingkat pribadi pada saat kita ngedesain. Ini kita pakai catnya apa, ini kita pilih barang-barang yang memang contoh ramah lingkungan gitu ya. Contoh gini, dulu tuh waktu tahun 80, 90 sampai pertengahan 2000 ke sana ya. Itu tuh masih ada finishing dengan melamik. Disemprot dan baunya waduh macam-macam. Terus berkembang sekarang ke water base dengan water base. Nah, ini yang harus terus kenapa harus update. Makanya desainer itu harus update terus agar apa yang dimaksud dengan keberlanjutan ini tetap bisa dijalankan. Ya karena jadi malu kan nanti ujungnya bukan masalah lu keren, Bro. Lu tidak melakukan itu lu malu. Bener gak sih? Iya, secara brand? Betul, iya gak sih? Betul. Kayak lu buang sampah di jalannya kan sekarang jadi ini kenapa nih gitu ya. Society-nya ya. Siap. Kang Anton. Oke Kang, nah ini menarik Kang. Nah tapi di sisi lain social brand kita benar-benar paperless. Jadi udah nggak ada namanya kertas. Makanya kita nyebutnya juga kita platform kan. Iya gitu, jadi udah nggak pakai itu. Nah terus yang berikutnya kita tuh mendukung lokal banget gitu. Kita pengen bantu UMKM lah dan kreator. Nah anak-anak muda yang kita bantu untuk 3 poin Kang Indra. Impactful, ya jelas berdampak gitu. Jadi nggak boleh tuh bikin konten yang asal-asal gitu, yang benar-benar mencemarkan nama, nggak bisa tuh. Karena kita punya salah satu trust kita yang kita bangun adalah brand itu kan menjadikan seseorang kan, menjadikan orang atau konsumen itu menjadi seseorang. Nah seseorangnya ini tuh yang nggak boleh asal gitu. Asal pakai lah, pakai Mercury kita terima juga. Nah kita enggak itu. Yang pertama impactful, yang kedua relevan. Relevan seperti tadi Kang Didit bilang, up to date gitu. Apa yang lagi tren, apa yang lagi rame. Nah kita kemas bukan hanya joget-joget seksi, joget-joget hot, bukan begitu gitu. Kita pakai lagi ke brandnya gitu. Nah yang terakhir purpose driven. Kita punya tujuan yang memang arahnya bukan cuma sekedar kerja gitu. Tapi buat apa sih kita ada di dunia? Nah itu purpose driven itu yang kita jadi pendorongnya. Itu bagus gitu, Kang. Ya. Siap, Kang. Ya Kang Indra,
mumpung audiensnya masih banyak mungkin Nah. ingin menanyakan sesuatu nih, tanya jawab nih. Boleh. Biar lebih Ada yang mau nanya semangat nggak? lagi nih. Ada yang mau nanya nggak? Oke, perkenalkan sebelumnya aku Eca dari Desain Interior Angkatan 21. Jadi mau nanya, tadi kan Abroad Entry itu kan kayak sediain furniture dan segala macam yang bisa di custom kayak gitu. Nah aku penasaran aja sih pengen nanya kayak ada nggak sih mungkin customer yang kayak dia tuh suka sama desainnya, terus habis itu kayak oh nggak jadi deh aku di sini tiba-tiba mungkin dari tempat lain kayak bikin duplikatnya gitu. Iya, ada. Nah kayak ada. gitu kayak Ada apakah yang kayak dari gitu. Abroad and Troy kayak oh ya udah ini kita patenkan kita HKI-kan atau gimana? Itu aja sih. Secara ya aku jawab ya. Jadi kalau untuk duplikasi itu sudah lumayan banyak terjadi. Jadi kadang customer itu ada yang udah suka, udah sempat minta gambar kerja, detail kayak gitu-gitu dan kadang dia tiba-tiba nggak jadi gitu kan. Nah itu yang kita hindari itu ya kita ada sistem DP dulu kalau untuk jadi untuk biar sama-sama aman gitu ya. Jadi dia udah ada sistem DP dulu baru kita bisa kasih di gambar kerja. Karena untuk customize itu kita kan ada regulasi untuk beri gambar kerja dulu untuk ngelihat sizingnya udah benar, udah sesuai atau belum dengan permintaan customer gitu. Tapi kalau untuk di haki maksudnya hak cipta kayak gitu-gitu kita belum sih ke arah situ. Karena memang desain kita juga nggak begitu, maksudnya bukan yang original banget ya karena inspirasinya juga dari luar juga gitu. Jadi secara originalitas juga takutnya jadi jadi agak berat ya Pak ya kalau seperti itu ya gitu. Jadi tapi kita belum ke arah situ sih gitu. Jadi ada spesifikasi desain yang orang tuh nggak bisa tiru gitu sih. Jadi kelebihannya Arbor and Troy ini mungkin secara modeling kita bisa diplagiat, tapi secara ergonomis sama tingkat softness levelnya iya. itu nggak bisa ditiru karena Arbor and Troy sendiri kami sudah berpengalaman di 17 tahun sebagai pionir di tingkat softness level, di mana tingkat softness levelnya itu yang nggak bisa ditiru sama sekali sama dimensi ergonomis. Oke, secara plagiat mungkin dari divisi furniture lain di luar dari Arbor and Troy, secara dimensi ukuran dia mumpuni. Apakah secara density, ketahanan, kekuatan itu belum tentu sama dengan produk Arbor and Troy. Dan secara sertifikasi kayunya pun Arbor and Troy sendiri tersertifikasi secara kayu legalnya. Dan dari tingkat MC dari perhutani itu kita 11% untuk MC-nya sendiri. Sebelumnya perkenalkan nama aku Muhammad Faiz Akbar dari jurusan Desain Interior Angkatan 21. Iya. Nah saya ingin nanyain ke Arbor and Troy apakah Arbor and Troy membuka program magang untuk mahasiswa desain interior. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Makasih. Untuk program magang itu kita tahun lalu juga membuka program magang. Jadi untuk program magang untuk desainer interior tuh biasanya kita masuk di divisi R&D. Tapi kita juga sekarang mulai berpikir untuk mungkin anak-anak desain ini tuh kayaknya bisa deh masuk di tim sales. Jadi di standby di showroom. Keren nih. Untuk kayak memberikan advice ke customer atau ke tim sales kita untuk gini loh, ini loh desain ini yang cocok nih misalnya untuk rumah ini, untuk rumah itu. Kita open untuk Berarti itu. open untuk teman-teman bisa belajar mengenai ini ya, hospital Iya, services. betul. Di Jakarta ya? Iya di Jakarta, betul. Di Jakarta Iya. nanti tinggal kontak-kontakan, nanti di arrange Betul. waktunya. Betul. Kalian berkarya wisata Iya. ke sana gitu. Iya betul. Bentar. Yang baru buka kita ada buka di PIK di Indonesia Design District yang lagi hits banget di Jakarta. Oh iya. Ya kita ada di situ Kalau juga. gitu saya ada, sama Kang Didit mau ke sana. Ya kita ada sebenarnya aku ada ada videonya juga nih highlights di PIK itu seperti apa.
Jadi kalau gitu ditunggu nanti ya ke Ya, sana ya. ditunggu kedatangannya. Siap. Ada pertanyaan lagi? Halo, kenalin nama aku Aura dari Desain Interior Angkatan 2021. Aku mau nanya ke Pak Didit selaku perwakilan dari HDI. Jadi kan tadi Bapak sebelumnya menyebutkan kalau mahasiswa itu boleh join HDI. Nah, untuk itu syaratnya kira-kira kalau mahasiswa apa ya Kak, Pak, untuk join? Sebenarnya kita ada di webnya, tinggal diklik webnya ya. Nanti di web itu akan ada keanggotaan. Keanggotaan ada anggota afiliasi, ada anggota profesional, ada anggota associate. Nah itu tinggal klik. Nah untuk mahasiswa sendiri itu ada anggota sebagai anggota afiliasi. Itu. Nanti kalau misalnya setelah jadi anggota kan nanti harus aktif nih di keanggotaannya. Setelah aktif baru masuk ke keanggotaan anggota profesional. Itu dirubah statusnya. Si anggota mahasiswa ini sebenarnya kita punya kesempatan untuk factory visit, Kang. Ya, kita Pak Didit, mengajak teman-teman tuh anggota-anggota muda. saya mau mewakili mahasiswa nih yang ingin mendaftar. Kira-kira nih Pak, ada administrasinya gak sih Pak? Barangkali tuh. Jadi wajahnya jadi tersenyum tuh Pak. Ada, Ingin ada, oh, iya. ada sih ya. Artinya kalau untuk mahasiswa pasti disesuaikan dengan itu ya Mas. Tinggal diklik aja ya nanti di websitenya HDI ya, diklik. Itu nanti ada tentang keanggotaan, apa saja persyaratannya gitu ya. Perkenalkan, nama aku Arif, angkatan 2022, jadi sekarang masih menjalani semester 3 ya. Di sini aku mau bertanya, jadi kan zaman sekarang udah modern kan, dan sekarang itu udah ada opsi buat WFH. Jadi untuk menjadi desainer, apakah memungkinkan untuk bekerjanya secara WFH? Misalkan aku kan dari Solo ya, dan katanya tuh kalau jadi desainer yang dimana banyak kerjaan, bisa dapat kerjaan itu di kota-kota gede kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, kayak gitu. Tapi semisal aku pribadi pengen di Solo aja, itu bisa nggak sih kita bekerja secara WFH gitu? Boleh kan? Sebetulnya ini relate dengan program pemerintah ya. MBKM ini, mahasiswa MBKM ini seperti itu sebetulnya harapannya. Terus sekarang untuk yang tadi pertanyaannya bisa nggak? Bisa, bisa sekali. Bisa sekali bekerja ada di tim kita ya kebetulan saya punya studio ya. Itu seperti itu. Ya kayak sekarang untuk mulai ada beberapa prinsip yang tidak bisa secara virtual. Nah, kalau misalkan secara prinsip desainnya sudah ketemu, klik itu bisa. Jarak jauh bisa. Kalau melihat dari gaya bekerjanya Gen Z, harusnya bisa sih. Jadi semua perusahaan hampir mungkin sekarang udah aware dengan hal ini kan. Kayak contoh di Social Bread kita ngantor cuma Senin, Kamis, Jumat. Jadi sisanya kita WFH, Selasa, Rabunya WFH gitu. Nah apalagi yang kreator tuh hanya ketemu di hari Jumat aja gitu. Jadi memang perusahaan-perusahaan sekarang udah banyak menyesuaikan sih ke arah tadi gitu. Kalau di Arbor Entry sendiri juga kalau di HO ya, di head office itu juga kita fleksibel banget sih. Jadi sejak pandemi itu memang kita udah fleksibel. Jadi kalau misalnya mau di kantor, kalau ada urusan yang memang berhubungan dengan administrasi harus ke kantor ya ke kantor. Kalau misalnya kita mau kerjanya dari showroom gitu kan, biar bisa sekalian ngelihat barang-barang kita gitu, atau ngelihat customer nih gimana sih nih customer tuh kalau datang tuh gimana gitu kan. Jadi kita tuh tahu gitu, bisa baca ya, itu kita juga lakuin itu sih. Jadi kita work from anywhere. Tadi kita bicara masalah BIM. BIM ini salah satunya itu. Dia bisa bekerja dimanapun. Misalkan kita bekerja dalam satu tim. Itu di cloud. Di BIM itu ya, meskipun dia tidak ke kantor, tapi misalkan di cloud diambil itu kita bisa tahu perubahan sampai mana. Nah ini sangat memungkinkan sebetulnya. Cuman memang yang tadi ya, secara manajemen perusahaan, artinya dia setelah berkontrak, itu ada semacam absensi ya, yang dibutuhkan untuk dalam kontraktualnya sendiri. Saya boleh nambah Kang Indra, biar semangat gitu anak muda kan. Saya punya teman. Dia tuh seorang desainer juga. Nah menariknya dia punya klien itu di luar negeri, di berbagai negara. Nah ini menarik nih. Dia jadi ngedesain misalnya contoh kayak kita pengen dapurnya tuh
jadi bagus. Nah dia bantu buat desainnya. Tapi klien-kliennya di berbagai negara. Nah caranya gimana? Cari platformnya. Ada kok. Salah satu platformnya namanya Fiverr kalau nggak salah. Nah itu tuh dia buka, dari dia mulai ngerjain tadinya cuman sendiri tuh. Dia dapat klien, dikerjain, sampai sekarang udah jadi tim gitu. Nah kalau gua pengen menambahkan gini sebetulnya. Tahu tadi Kang Anton bilang malah lu dari awal bisa men-setting diri lu menjadi artis, kutip, seniman atau profesi arsitek dan lain-lain dengan mempergunakan platform digital. Saya percaya semenjak era digital, terutama pas lagi COVID tau gak? COVID aja. COVID itu melahirkan yang namanya sense of digital. I don't know istilahnya ya. Tapi kita jadi punya panca indera baru. Betul. Melek digital. Iya. Kita udah bisa tahu nih, ini barang nih odong-odong nih. Dapat ya? Tadi kan lu masih bilang kita kan harus ada ke satu titik untuk ngelihat langsung gitu. Tapi itu tetap pasti ada bro. Tapi itu sudah sedikit terbuffer, tersaring oleh panca indera baru kita. Panca indera digital. Tadi Arbor and Troy memperlihatkan VR-nya. Tinggal bagaimana tadi di pembicaraan awal kita tahu apa yang kita mau. Kalau kita udah tahu apa yang kita mau, metode bisnis atau metode proses atau metode produksi kita udah pasti terbayang, ya. Tapi kalau kita nggak tahu metode produksinya bingung kan? Asal tahu aja gitu cara buka botol, gue lepas plastiknya, tutupnya gue putar, gue udah tahu. Masalah ini botolnya gemoy, masalah botolnya lonjong ke depan itu masalah produk. Tadi batasannya, tolong dibikinkan ini, gitu ya kalau AI. Jadi WFA dalam pengertian hari ini itu sebetulnya balik lagi bagaimana kita mendriven diri kita, bagaimana kita mempergunakan digital tapi berdasarkan efektivitas yang ada di kita gitu. Semakin lu bisa efektif berpikir, semakin lu bisa multitasking berpikir, digital itu akan semakin efektif dibanding teman lu sebelah lu misalkan. Bukan lu ya bro ya, ini gue di sebelah nih. Yang mempergunakan digital tapi mungkin multitaskingnya tidak se-rapid lu. Tidak setight lo gitu. Seperti itu. Izin bertanya, saya Zulaika Nurul dari Desain Interior 2021. Tadi saya mendengar soal bisa menjual jasa melalui Fiverr kayak gitu. Saya penasaran kira-kira jasa apa saja gitu yang bisa ditawarkan di situ. Terus selain itu gimana cara kerjanya gitu, kayak apa namanya, jenis-jenisnya gitu. Sama selain Fiverr gitu mungkin di lokal ada nggak website yang ada di lokal gitu soal desain interior, jual jasanya. Terima kasih. Nah saya kalau lokal saya jujur belum begitu tahu ya, belum begitu paham. Tapi kalau yang Fiverr ini sebenarnya dia banyak, bahkan sampai sosmed agency aja ada di situ gitu. Jadi prosesnya tuh di sana sebenarnya kayak kita mendaftar, kayak nama kita siapa, kayak freelancer aja gitu. Kayak freelancer, kayak kalau yang di kelasnya influencer kan ada tuh, kita ngedaftar, kita pengen jadi influencer, kita punya follower segini gitu. Nah itu sama persis gitu. Kita ngedaftar, portofolionya apa yang kita udah pernah build, kita masukin ke situ, kasih harga gitu. Harga kita segini, sama bener-bener mirip kayak marketplace gitu. Kayak si toko orange sama si toko hijau gitu, kita masukin. Cuman bedanya ini kita, foto kita gitu. Foto kita sama nama perusahaan kalau ada perusahaan gitu. Nanti dari situ tuh dia akan, kalau dia nge-search muncul nama kita gitu. Nah si kliennya akan mencari ke sana gitu. Maksudnya kayak jasanya gitu, misalkan nawarin desain desain dalam bagian rumah gitu atau bagian apanya. Macam-macam. Gitu. Ada desain rumah full, ada desain kamar mandi gitu, desain dapur, macam-macam. Semuanya ada di situ. Tapi cuman berupa desain, bukan fisik. Perkenalkan, nama saya Lilis. Saya dari Malaysia. Yeah. So I would like to ask about personal branding. Is it important for new designer for personal branding for our project or artwork in social media? Thank you. Of course, it is important. How much people will pay you, it depends on your branding, right? Let's say like this, you buy Apple,
why Apple so expensive? It's about the brand. Betul kan? Nah, sama dengan it's same like our personal. When we have our personal branding values, so awareness, people more knowing about us, that's the value more expensive. Gitu. It is answer your question. I mean, for new designer, right? We don't have any experiences or project, like real project. So how we gonna show our personal brand? How to create your personal branding as a designer? How to promote actually? How to promote? Yes. Okay. Nah, okay. You build the portfolio, of course, in your social media. Ada salah satu yang can you understand if I say in Indonesian? Okay. Yes. Okay. Nah, ada salah satu di Indonesia tuh contoh dia jual logo gitu. Nah, itu kan dia nggak bikin kontennya cuma gambar-gambar logo gitu. Nah, itu dari situ dia dapat banyak project tuh. Nah, itu sama gitu. Kayak kita interior design, why not we provide our design in social media? Of course not all the design ya, karena banyak plagiat kan. Ada plagiat. Nah, let's say you just show secara quickly gitu dengan cepat, jadinya begini gitu. Bahkan sekarang ada yang 3 dimensi, kalau teman-teman lihat di TikTok, dia nyusun dari kamar kosong, dia susun kasurnya di sini, dia susun lemari di sini, sampai akhirnya jadi gitu kan. Nah itu tuh, dari situ kan orang pengennya bikin kayak gini gitu. Nah itu. Okay, here's the thing, that like our discussion earlier, that we need to encourage ourselves more productive pada saat we're still in college. Tadi pertanyaannya, HRD, kamu melakukan apa di kuliah? You are the designer gitu. Let me get back with the example. Ada lahan kosong di sebelah rumah kamu atau kosan kamu or your boarding ini kamu, asrama kamu, terus kamu desain. Hari gini desain menurut saya cost produksinya rendah ya Kang ya. Karena kamu bisa mendesain with your own software, right? Kamu bikin konten. Tadi saya mencoba memappingkan Kang Anton. Kamu bikin konten. Membuat 3D dari sebuah lapangan kosong di sebelah kosan atau asrama kamu. Kemudian kamu naikkan itu ke sosial media. Tinggal kamu pilih. Kamu akan membuat virtual, kemudian you became as a narrator. We're entering to the living room with the space, blah blah blah. Or you can show up yourself as a journalist. Dan you can kasih preview mengenai desain yang kamu bawa. Itu kan bisa semua pakai CapCut juga, saya tahu bisa. Kamu jalan di animasinya, kamu shoot 2 kali jadinya. Shoot 2 kali, kamu menceritakan. Sampai ketemu karakternya. Oke? Pada saat ketemu karakternya, orang yang bukan bidangnya bisa menikmati, artinya algoritma kamu berjalan. Ditambah kolaborasi lah tadi. Kamu ikut ketemu senior kamu, collabs yuk kita bahas satu desain tentang apa? Desain tentang satu arsitek lokal juga. Atau kamu collabs dengan Arbor & Troy tadi sangat welcome. Kamu membuild seperti itu dengan platform yang sudah ada. Jadi menurut saya hari gini, kalau sebelum kamu lulus, kamu belum bisa membranding, terutama membranding dengan yang satu scope aja deh, bidang desain gitu ya. Kalau kata saya sangat sayang waktunya. Kamu bisa meng-create itu in your spare time. Kamu cari itu. Oh gue lebih enak ngomong, oke gue bikin desain sedikit, jangan panjang-panjang karena viewers gak suka panjang. And then you become narrator. Or you become journalist. Kamu review desain kamu. Itu waktu yang gak boleh terbuang menurut saya. Karena semua yang tadi kita bicarakan bertiga, cost productionnya sangat rendah. Dulu zaman komputer segede genset, untuk orang bisa bikin 3D kali ya. Itu harus sewa, bayar mahal. Nyalain komputernya juga bisa setengah hari. Betul ya? Jadi it's about productivity. Jangan buang waktu, jangan buang kesempatan. Momen-momen itu bisa kamu pergunakan untuk kreatif itu.
sambil membangun brand kamu, brand pribadi ya. Confident. Ya. How to gain confidence to show our artwork in Okay. social media, I think. Yeah. Especially Confident. for the new designer beginner. Oke, saya akan kasih Q sebagai public speaker. Public speaker itu kita harus perform. Atau sebagai presenter, you are presenting something. Saya akan kasih Q di situ. Bagaimana membuat confident adalah mindset paling dasar sebagai presenter atau apa. Mereka nggak tahu, they don't know, entah akan apa yang akan kamu presentasikan. Ngerti nggak? Yang tahu produk itu adalah kamu, orang lain nggak ada yang tahu. Jadi kalau ada satu produk dari A ke B ke C, ya let's say rumah dari depan ke tengah ke dalam, menurut kamu kekuatannya adalah di dalam tanpa melewati tengah, sah-sah aja. Kamu membuat confident, kamu mempresentasikan dari A kemudian ke C baru ke B. Karena kamu tahu strength point saya di C dari desain ini. Itu kamu yang tahu gitu. The beauty kita sebagai kreator, kalian ini semua kreator. Kalian ini seniman, kalian ini pencipta hunian. Yang namanya arsitektural, yang namanya seorang desainer adalah pencipta hunian. Keindahan pencipta hunian adalah kamu yang tahu desainnya, kekuatannya di mana. Jadi confident itu pasti ada di dasarnya. Di dasar apa yang akan kita present kan, gue yang tahu desain gue, kata gue bagus, gue akan bawakan bagus. Karena tadi Kang Didit bilang, apa Kang yang namanya desain? Jadi untuk memudahkan kita membuat menyaman sebuah desain ya, mulai belajar mereview salah satu ruangan ya, kita review semua dari mulai A sampai Z di review. Terus ambil juga perbandingan dengan karya yang sudah bagus. Nah itu nanti akan terlihat, oh ternyata poin-poinnya ada di sini nih. Nah mulai dari situ. Tapi kita tidak berbicara tentang bagus dulu ya, tapi benar dulu. Iya, aku tambahin ya. Jadi emang desain itu subjektif banget ya Pak. Jadi orang tuh suka sama desain kita tuh karena emang feels dia merasakan desain itu cocok dengan kita gitu sih. Itu sih kalau ya kita juga present ke orangnya dari juga. experience. Betul. Karena kalau kita nggak punya experience itu ya akan desainnya itu aja ya kan, akan stuck gitu. Gini kan, sometimes kita overthinking. We just overthinking when we think kan, gua ngepost nih, kayaknya bakal ada jutaan orang dia bakal nonton. Bener kan? Padahal waktu kita ngepost, ya 20 orang yang nonton. Sometimes kita too overthinking gitu, terlalu overthinking. Nah, teman-teman tahu nggak kalau saya tuh introvert. I'm an introvert, but why I can right here gitu ya. Kenapa saya bisa di sini dan ngomong, bahkan saya bisa nge-coaching Eriger team, 200 tim retail. Kenapa saya bisa ngelakuin itu? Saya mulai aja dulu, Tokopedia banget gitu ya. Mulai dulu aja selangkah demi selangkah gitu. Kita nggak pernah tahu kan. Mungkin kita overthinkingnya, aduh gimana ya kalau nanti desain saya jelek. Gimana kalau ada orang yang jadi haters kita kan gitu ya. Ngekomenin, lu kayak gini aja ditonjolin gitu kan. Konten lu kayak gini lu gitu. Nah tapi let's say kita buang jauh-jauh itu deh. Buang jauh-jauh dulu, kita ngelangkah aja gitu. Langkah dulu, I think you look, penampilan kamu juga nggak jelek loh, bagus gitu kan. Tapi kalau kamu bilang, let's say, aduh aku malu nih, nggak berani muncul di kamera. Ya sudah, pakai AI aja kan, yang cuman atau nggak voice over gitu, yang cuman just ngomong doang, narasi gitu kan, tapi desainnya maju gitu. Let's say, mulai dari itu, 15 detik deh satu konten. Can I challenge you, Lilis? What is it? Yes. Sure. Okay, just create a week 3 posts. Sorry, what? Create content a week, 1 minggu, 3 posts, 3 konten. Postnya itu just 15 second. Cuma 15 detik. Posting of what? About you, about your design, about your personal, just 15 second. Thank you waktunya teman-teman. Nanti insya Allah kita ada waktu kita ketemu lagi di momen yang seru lainnya. Bisa ikutin, subscribe YouTube-nya Mind Talks atau ini. Jadi ada info-info kita nanti ada talk show di mana bisa ikut.
Kita ucapin terima kasih. Kita sudahi dulu pertemuan sementara ini. Thank you buat Kang Anton, thank you buat Arbor and Troy. Terima kasih sangat untuk HDII, Kang Didit. Terima kasih buat Telkom University semua. Saya kembalikan acara kepada Ibu dan Bapak MC. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Telkom University, thank you. Oke, terima kasih buat kakak-kakak dari Mind Talks. Semoga mungkin di lain waktu kita bisa kerja sama lagi mungkin ya. Mind Talk seru. Mind Talk insightful. Mind Talk keren. Menurut saya Mentalk sangat bagus banget, bisa bantu para mahasiswa ataupun mahasiswi. Mereka bisa melihat perspektif baru dari sudut pandang baik di dunia kerja yang nyata ataupun dari sisi pandangan-pandangan perspektif lain. Maju terus Mentalk. Oke, kalau menurut saya Mentalk acaranya bagus banget ya. Jadi ini buat edukasi ke beberapa mahasiswa yang diundang, sama juga narasumbernya juga oke banget. Jadi bisa memberikan arahan sama ilmu yang didapat untuk mahasiswa-mahasiswa yang datang. Oke, selamat untuk Mentalk acaranya. Mentalk, maju terus, jaya. Jangan lupa memberikan inovasi yang selalu terbaru dan terupdate untuk Gen Z. Salam dari Arbor and Troy. Bye-bye. Oke, Mind Talks itu sangat bagus banget ya acaranya ini untuk menambah pengetahuan mahasiswa, terus profesi juga. Mind Talks sangat bermanfaat. Sukses terus buat Mind Talks. Thank you. Bye-bye. Oke, sore hari ini kita habis melakukan talk show Mind Talks bekerja sama kolaborasi dengan HDII Jawa Barat dengan di tempat acaranya Telkom University. Kang Togar selaku Kaprodi ya dari Fakultas Industri Kreatif. Thank you Kang udah menerima Mind Talks dan HDII. Thank you udah percaya dengan Mind Talks. Murid-muridnya cerdas-cerdas, kreatif, pertanyaannya kritis. Itu penting, Kang. Tadi pertanyaannya malah banyak yang belum terpuaskan, sampai dalam-dalam lagi. Nah, tapi itu kita harapkan itu hanya sebuah inisiasi awal. Kontribusi Mind Talks dengan HDII terhadap non-formal education. Dan ini bentuk sederhana, tapi ini sebuah kesungguhan kreasi asli kita, deklarasi dari Mind Talks bahwa Mind Talks mengeluarkan deklarasi untuk komit terhadap non-formal education, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusianya di berbagai sektor, dan dalam hal sore ini kita pada sektor industri kreatif untuk prodi interior. Atur nuhun. Terima kasih banyak Kang Irfan. Semoga tadi seperti saya sampaikan, saya pengennya ini tidak berhenti di sini aja. Kita pengennya ini kalau bisa ada di programnya kita setiap tahunnya. Siap. Saya pengen sekali justru masukan-masukan dari industri yang memang sudah ada di profesional di sana itu ditelurkan ke teman-teman mahasiswa. Jadi saya rasa ini udah sangat-sangat menarik sekali, dan kita alhamdulillahnya beruntung sekali ada Kang Didit HDII dikenalkan dari pihak Mind Talks. Itu luar biasa, kita beruntung sekali. Jadi mungkin kedepannya kita bikin itu tadi initial agreement untuk prodi. Mungkin bisa naik ke skala fakultas di MOA. Karena tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, bukan hanya tanggung jawab swasta, tapi tanggung jawab masyarakat, komunitas, dan lain-lainnya. Sukses selalu Telkom University. Thank you. Atur nuhun.